Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa, puji dan syukur kami panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan hati dan rezeki kita, serta dapat menunaikan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Terlebih dahulu kami ingin menyampaikan terima kasih kami kepada pemirsa yang telah mendukung channel kami dengan subscribe, like, share, dan komennya. Semoga Allah jadikan dukungan pemirsa menjadi sebuah pahala infak dan sodakoh abadi. Pada pemirsa yang belum bergabung, marilah kita sama-sama membangun channel peradaban ini demi kemajuan dakwah Islam dan pencerahan umat. Pemirsa rahimakumullah, pembahasan kita meneruskan tentang pembahasan sebelumnya, yaitu tartilul Quran atau membaca Quran dapat meluluhkan hati yang keras. Al-Quran adalah mukjizat yang agung. Kemukjizatannya meliputi seluruh aspek yang terdapat dalam Al-Quran, baik susunan katanya, susunan bahasanya, keindahan syairnya, serta kesesuaian hukumnya dan kandungan ilmiahnya. Hal ini bukan saja dirasakan dan diakui oleh orang-orang beriman, tetapi juga diakui oleh orang-orang yang menentangnya. Hal itu diabadikan dalam sejarah Nabiullah Muhammad SAW tentang beberapa kasus orang-orang yang sangat membenci Islam tertunduk hatinya setelah mendengarkan Al-Quran dibaca. Sebagian mereka ada yang selanjutnya memeluk Islam, tetapi sebagian yang lain tetap dalam kekafiran karena kesombongannya. Pada saat malam, 3 orang pemuka Quraisy secara diam-diam mendekati rumah Rasulullah SAW. Mereka adalah Abu Jahal, Abu Lahab, dan Al-Ahnas. Tanpa kesepakatan sebelumnya, ketiganya secara bersembunyi-sembunyi ingin mendengarkan apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Ketiganya datang dari arah yang berbeda-beda. Sampai di dekat rumah Rasulullah, ketiganya terperanjat karena dalam waktu yang bersamaan telah bertemu di satu tempat untuk mendengarkan bacaan Al-Quran yang biasa dibaca Muhammad setiap malam. Untuk menjaga kerahasiaan, ketiganya pada malam itu berjanji untuk tidak menceritakan apa yang telah mereka alami pada orang lain. Demikian juga mereka sepakat untuk tidak melakukan hal yang sama pada kesempatan yang lain. Sekalipun mereka bertiga telah membuat kesepakatan untuk tidak melakukannya lagi, namun hati mereka tidak dapat menutupi rasa ingin tahunya terhadap apa yang dibaca oleh Muhammad, sehingga pada malam kedua tanpa sepengetahuan yang lain, masing-masing secara sembunyi-sembunyi datang dari arah yang berbeda dengan malam sebelumnya untuk mendekati rumah Muhammad SAW. Tanpa mereka sadari, mereka telah bertemu untuk kedua kalinya di tempat yang sama. Betapa malunya masing-masing mereka karena masing-masing ketahuan kebohongannya. Untuk yang kedua kali, mereka pun malam itu berjanji untuk tidak sekali-kali mengulanginya. Lagi-lagi tidak dapat mereka sembunyikan ketertarikan mereka dengan apa yang dibaca oleh Muhammad, sehingga mereka telah melanggar perjanjian yang mereka buat sendiri dan bertemu pada malam ketiga di tempat yang sama. Ini menunjukkan betapa kuat daya tarik Al-Quran terhadap manusia, sehingga orang yang paling keras penentangannya
terhadap Al-Quran pun tidak luput bertekuk lutut mengakui keagungan Al-Quran. Tidak hanya manusia, bahkan Allah membuat perumpamaan andai kata Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, niscaya gunung pun akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu halin nasi la'allakum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Quran surat Al-Hasyr ayat 21. Bagi orang-orang mukmin, bacaan Al-Quran akan membuatnya semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kuat iman serta keyakinannya kepada Allah. Dalam surat An-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut asma Allah bergetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhan mereka berserah diri. Demikian pula dalam surat Al-Furqan ayat 73, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Jika pendengaran terhadap bacaan Al-Quran ini disertai dengan penghayatan serta pemahaman yang mendalam, niscaya mereka akan tersungkur sujud dan berderai air mata mereka khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Maryam ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza tutla alaihim ayatu rahman kharru sujada wa bukiyya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, maka mereka bersimpuh dengan sujud dan berurai air mata. Kemudian dalam surat Al-Isra ayat 109, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yahirruna lil adqani yabuna wa yaziduhum khusyu'an. Dan mereka bersungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Hasan Al-Basri berkata, carilah manisnya iman itu pada 3 hal: dalam salat, membaca Al-Quran, dan dalam berdoa. Jika engkau mendapatkannya, maka jaga dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika engkau tidak mendapatkannya, maka sesungguhnya pintu-pintu kebaikan belum terbuka untukmu. Imam Al-Baihaqi, Syu'abul Iman. Sudah selayaknya kita selalu senantiasa membaca Al-Quran dengan meresapi, merenungi, dan menghayati kandungannya. Selanjutnya berusaha untuk menselaraskan sikap dan perilaku kita sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Al-Quran tersebut. Sesungguhnya keindahan dan keagungan Al-Quran bukan saja terletak pada keindahan susunan huruf, keindahan bahasa dan sastranya, tetapi lebih indah lagi apabila diaplikasikan dan diperagakan dalam kehidupan sehari-hari seorang mukmin. Sebagai penghormatan, maka ada adab-adab zahir ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, dalam keadaan bersih badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua, lebih utama dalam keadaan suci dari hadas. Yang ketiga, menghadap ke kiblat. Kemudian mushaf diletakkan di atas pangkuan atau di tempat Al-Quran yang tersedia.
Kemudian yang kelima, diawali dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Yang keenam, membaca dengan bacaan yang tartil, suara yang jelas, memperhatikan makharijul huruf serta tajwidnya. Yang ketujuh, membaca dengan lagu yang bagus tanpa dibuat-buat. Yang kedelapan, membaca hamdalah bila selesai membaca Al-Quran. Kemudian adab-adab batin ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, mengawali dengan meluruskan niat dan ikhlas semata-mata ditujukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghadirkan hati untuk selalu mengingat Allah serta menyiapkan hati untuk memahaminya. Yang ketiga, memuliakan Al-Quran, karena yang sedang kita baca bukanlah tutur kata manusia. Yang keempat, berusaha memahami apa yang dibaca dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, memperhatikan dengan sungguh-sungguh makna-makna yang menunjukkan kesempurnaan Al-Quran. Yang keenam, memahami keagungan Al-Quran dan ketinggiannya di samping mengenang keutamaan Al-Quran serta kasih sayangnya terhadap makhluknya. 7. Merasakan dalam hati bahwa kitalah yang tengah dihadapi oleh Al-Quran. Kita yang sedang membaca itulah yang diperhatikan untuk mengerjakan sesuatu atau diperintahkan untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Yang kedelapan, merasakan bahwa kita tengah membaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah melihat kita. Yang kesembilan, merasakan bahwa kita tidak mempunyai kekuatan serta kemampuan apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.